Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk bisa berbaur dengan masyarakat petani, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali. Tan Malaka dalam Madilog. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatoni Ihsan, guru sosiologi SMA Negeri 91 Jakarta. Pada best practice kali ini, saya mengambil judul Pendampingan Community Development, belajar dari akar rumput menuju masyarakat yang berdaya. Selamat menyaksikan. Halo, Bening, Okta. Halo, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih nih udah menyempatkan hadir di tengah-tengah kesibukan kalian ya. Iya, Pak. Ya, kesibukannya apa? Dari Bening dulu. Saat ini sedang apa, Bening? Kalau saya pribadi sih saat ini sedang sibuk untuk ngerjain tugas, terus juga saya sudah mulai ikut kepanitiaan gitu-gitu, Pak. Kepanitiaan. Oke, kamu ngambil kuliah jurusannya apa, Bening? Aku ngambil jurusan fisioterapi, Pak. Fisioterapi. Okta, gimana kabarnya? Baik Pak, kesibukan saya sekarang ini lagi tentunya beradaptasi dari masa SMA ke masa kuliah. Beradaptasi dari sampai Iya, kuliah? karena beda Pak, beda banget. Nah, terus saya juga sembari mengikuti UKM di kampus dan sebentar lagi sedang menuju UTS nih Pak. Oke. Okta jurusan apa? Hukum Pak. Hukum. Jadi kalian lulus tahun 2025 kan ya? Betul. Ya, di 91, kemudian kalian selama 3 tahun mengambil mata pelajaran sosiologi. Ya, Ya. Bening ngambil kelas kesehatan ya, Bening ya? Iya, betul, Ngambil Pak. kelas kesehatan, salah satu mata pelajarannya sosiologi, dan Okta kelasnya sosial murni ya? Betul, Sosial murni, dan peminatannya adalah sosiologi juga. Begitu. Nah, saya izin tanya-tanya boleh ya? Boleh, Pak. Testimoni, ya testimoni dari pembelajaran sosiologi kalian selama 3 tahun kemarin di 91. Ya, terutama pembelajaran kalian 3 tahun dengan saya. Jadi minta refleksi jujur dan minta testimoni jujurnya. Jadi menurut Bening dan Okta, ketika kalian menjadi siswa SMA dan sekarang menjadi mahasiswa yang baru gitu, apa sih tantangan atau masalah yang dihadapi? Ciri khas dari peserta didik yang tinggal di daerah perkotaan seperti Jakarta ini, gitu. Seperti yang kita tahu, kalau di media-media sering di-highlight permasalahan atau tantangan yang ada di daerah tertinggal tuh. Mereka memiliki keterbatasan fasilitas, mereka memiliki keterbatasan akses, sehingga itu yang menyulitkan mereka buat belajar. Nah, kalau di kota, saya pengen dengar langsung dari kalian, tantangan apa sih yang nampaknya menjadi masalah bagi peserta didik dan bagi guru yang mengajar di kelas? Silakan, boleh dari siapa dulu? Kalau menurut saya tantangannya adalah ketika seorang pelajar dia mempunyai banyak relasi, tetapi hanya di sosial media Pak. Oke. Tidak dengan di kehidupan aslinya. Karena seperti yang saya lihat, saya mengenal satu orang, dia ini memang hype di sosial media, tetapi ketika saya bertemu langsung justru sebaliknya Pak. Jadi seperti mempunyai dua kepribadian gitu. Jadi seharusnya ketika dia mempunyai power yang besar di sosial media, dia bisa menginfluence para followersnya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan positif seperti turun ke masyarakat seperti itu Pak. Oke. Ya, itu kejadian nyata tak? Teman kamu? Iya, teman saya Pak. Jadi di media sosial aktif, banyak penggemarnya, tapi ketika lagi di dunia nyata dia mengalami, mungkin saya bisa menyebut dengan kata kesepian gitu ya. Oke. Dan salah satu yang ditawarkan oleh Okta selaku teman dan peserta didik yang tinggal di perkotaan adalah penting untuk terjun ke masyarakat. Betul. Ya, jadi memang salah satu visi dari pembelajaran saya sosiologi itu anak-anak tuh nggak belajar yang dari buku doang, nggak belajar teori semata, nggak belajar hafalan, tapi gimana caranya peserta didik yang tinggal di perkotaan dengan masalah kecanduan media, dengan masalah kesepian, itu mereka bisa merasakan langsung tujuan dari pembelajaran sosiologi, yaitu memahami fenomena sosial dan bahkan bisa ikut langsung terjun ke masyarakat untuk sama-sama membangun masyarakat. Begitu. Nah, kalian kan kemarin tahun lalu sudah tahun ini bahkan 2025 kalian terjun ke lapangan ya. Iya. Ada materi pemberdayaan komunitas, dan memang saya sebagai guru sosiologi mendampingi kalian mulai dari awal proposal sampai akhir pelaksanaan gitu. Saya mendampingi kalian untuk terjun langsung ke pemberdayaan komunitas. Boleh diceritakan singkat dulu, Okta, Bening,
kalian ikut langsung ke komunitas apa? Boleh diceritakan secara singkat? Oke, dari pribadi saya dan teman-teman saya itu kami memilih tema senam fun aerobik Pak. Senam, komunitas Senam. kesehatan. Iya, isinya tuh komunitas kesehatan ya Pak. Nah ini komunitas itu kami mikirnya isinya ibu-ibu gitu Pak. Tapi ternyata ketika kami terjun ke lapangannya langsung, kami melihat bagaimana ibu-ibu itu saling support gitu Pak. Karena kan mereka tuh latihannya tuh beneran nggak berhenti Pak. Itu 1 jam full mereka latihan dari awal sampai akhir. Tapi tetap semangat itu nggak pudar. Ternyata itu mereka ada saling menyemangati, saling support. Terus begitu kami tanya, ternyata senam fun aerobik ini itu terbuka untuk umum. Oke. Kita Bukan boleh hanya ibu-ibu aja ya? Iya, bukan hanya ibu aja, bapak boleh, anak-anak remaja boleh, itu siapapun boleh, asal kami bayar 15.000. Oke. Nah, tapi dengan begitu menurut kami tuh worth it Pak, karena pertama tuh instrukturnya itu benar-benar membuat gerakannya itu dengan gerakan yang happy gitu, gerakan yang semangat. Dan ketika kami bertanya-tanya, itu banyak sekali hal-hal dampak positif yang dirasakan oleh ibu tersebut. Dari banyaknya kesibukan yang mereka lakukan, mereka tuh masih sempat setiap 2 kali seminggu untuk senam gitu Pak. Nah, dari situ kami belajar bahwa ternyata dari kesibukan apapun yang kita pilih, kita tuh juga harus menjaga pola hidup kesehatan kita gitu Pak. Itu kan sesuai dengan dimensi pembelajaran sekarang kan Pak, yaitu menjaga pola hidup kesehatan. Terus kami juga belajar untuk berkomunikasi dengan masyarakat secara luas, karena kami benar-benar baru kenal dengan komunitas ini. Terus ketika kami bertanya, ternyata ibu-ibu tuh juga welcome gitu Pak, kayak boleh kok kalau kalian mau kesini gitu untuk senam gitu, boleh gitu Pak. Oke, jadi bukan hanya senam doang, tapi sesungguhnya di belakang itu ada solidaritas yang terbangun ya. Oke, ikatan sosial dan sebagainya. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fadila Nur Latifah, saya alumni dari SMA N91 Jakarta Timur, saya lulus di tahun 2025. Saya saat ini adalah mahasiswi dari Universitas Pajajaran, jurusan Hubungan Internasional. Saya adalah siswi dari Pefatoni Ihsan yang mendapatkan tugas terjun langsung ke Komdev. Dan Komdev yang saya ambil adalah Our Home ID. Saya adalah tim fasilitator dari Our Home ID Cabang Jakarta. Saya bertugas untuk memfasilitasi dan mengawasi adik-adiknya selama kegiatan berlangsung. Kami juga biasanya menyiapkan kebutuhan kegiatan seperti alat tulis, media belajar, dan hal-hal teknis lainnya. Kami juga membantu mengarahi adik-adiknya selama kegiatan berlangsung dan bantu jaga suasana tetap kondusif tetapi tetap seru. Tetapi tidak jarang juga saya ikut andil untuk menjadi pemateri yang mengajarkan adik-adiknya secara langsung. Pengalaman saya selama ikut kegiatan di Our Home ID benar-benar membuka pandangan saya tentang makna partisipasi sosial. Saya terlibat langsung dalam kegiatan, belajar bersama anak-anak jalanan, mulai dari mengajari mereka membaca, menulis, sampai mengenalkan nilai-nilai sosial dasar seperti kerjasama, tanggung jawab, bahkan hal dasar seperti meminta tolong kepada orang lain. Dampak yang saya rasakan sangat besar karena organisasi ini membuat saya menjadi lebih peka terhadap kondisi sosial di sekitar saya, belajar memahami orang lain, bahkan anak kecil sekalipun, dan menghargai setiap usaha kecil yang bisa membawa perubahan bagi mereka yang membutuhkan. Itu saja pengalaman saya di Our Home ID. Semoga bermanfaat bagi semuanya yang mendengarkan. Sekian, terima kasih. Oke, jadi sebenarnya banyak hal yang kalian dapat dalam terjun ke Komdev itu ya. Betul. Nggak cuman teori bahwasanya Komdev itu adalah upaya untuk memberdayakan masyarakat, membuat masyarakat itu bisa bertahan secara ekonomis, membuat masyarakat itu sejahtera. Tapi itu kan secara teori, buku teks ya. Betul. Tapi ketika kalian terjun ke masyarakat, kalian bisa belajar langsung ya. Oke, jadi kita bisa belajar dari masyarakat dengan cara terjun langsung ke masyarakat, begitu ya. Tentunya kan dari awal ketika kalian menyusun proposal, saya dampingin sampai akhir gitu ya. Kemudian dampaknya nih, ya, dampak dari pemberdayaan komunitas, dampak dari kalian ikut dalam kegiatan mereka, dalam kegiatan komunitas, ya terutama kaitannya dengan profil lulusan yang 8 dimensi, keimanan, kemandirian, ketakwaan, gotong royong, kolaborasi, berpikir kritis, dan lain sebagainya. Ada nggak sih aspek yang bisa dipelajari dari terjun ke komunitas? Oke, kalau menurut saya pada komunitas operasi semut ini di dalam dampak yang sama dengan 8 dimensi lulusan pelajar ini, yaitu kewargaan Pak. Jadi di situ kami belajar bahwa kami ini mempunyai hak dan kewajiban. Kewajibannya apa? Yaitu membuang sampah pada tempatnya, karena seharusnya tidak hanya di pedalaman saja, tapi di tengah kota pun seharusnya sudah diisi oleh orang-orang yang terpelajar. Jadi kelompok kami ini sebagai jembatan antara siswa SMA 91 dan operasi semut ini gitu. Sip, semoga pengalaman kalian selama belajar di 91, belajar sosiologi selama didampingi oleh saya, terutama dalam hal kaitannya pengabdian masyarakat, itu bisa bermanfaat bagi kalian dan bagi masyarakat umum ya. Semoga kuliah kalian lancar, sukses, dan bisa bermanfaat untuk semua. Oke, terima kasih Okta Bening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.